Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Farhal Zafar dari kelas I dengan NIM 20305501028. Saya akan membahas salah satu rute pemberian obat yang sangat efektif, teman-teman. Namun sering diabaikan. Diabaikan bagaimana? Ayo kita bahas. Nah, rutenya itu yakni sublingual. Nah, tahu enggak teman-teman? Beberapa obat dapat diserap lebih cepat melalui bawah lidah dibandingkan yang minum biasa. Penasaran kan? Ayo kita bahas sama-sama. Yang pertama, apa sih itu rute sublingual? Nah, rute sublingual, teman-teman, adalah cara pemberian obat dengan meletakkan tablet atau cairan obat di bawah lidah hingga larut sepenuhnya. Area bawah lidah memiliki pembuluh darah yang sangat kaya sehingga obat dapat langsung masuk ke sirkulasi darah tanpa melalui sistem pencernaan. Seperti ini saya contohkan, ini taruh di bawah lidah, di bawah lidah, teman-teman. Kemudian hal ini atau pemberian ini berbeda dengan cara menelan obat biasa. Rute sublingual itu memungkinkan obat diserap langsung ke pembuluh darah vena di bawah lidah, kemudian menuju jantung dan seluruh tubuh dengan cepat. Kemudian, bagaimana sih cara penggunaan rute sublingual yang benar itu? Nah, yang pertama, kita harus mencuci tangan hingga bersih, teman-teman. Kita harus cuci tangan dengan bersih, dengan pasti pernah teman-teman atau ya teman-teman membahas atau mendapatkan materi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih sehat. Kemudian teman-teman, yang kedua itu duduk atau berdiri dengan nyaman. Nah, selanjutnya angkat lidah ke atas, angkat lidah yang ada dalam mulut, kita harus angkat ke atas. Kemudian kita meletakkan tablet di bawah lidah, teman-teman. Saya peragakan ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah tablet, saya anukan dengan vitamin sebagai contoh. Kemudian kita taruh di bawah lidah, teman-teman. Kita taruh di bawah lidah, di bawah lidah. Kemudian biarkan tablet yang ada di mulut saya ini larut sepenuhnya, biasanya 1-5 menit. Jangan minum, makan, atau berbicara selama proses pelarutan, seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangannya rute sublingual. Nah, teman-teman, setiap rute pemberian atau cara konsumsi obat itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya itu rute sublingual, teman-teman. Nah, rute sublingual memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, onset kerja cepat atau efek dapat dirasakan dalam 1-3 menit. Kemudian menghindari first pass metabolisme di hati. Kemudian bioavailabilitas tinggi atau lebih banyak obat yang sampai ke target dibanding obat yang kita minum kemudian sampai di lambung terus hancur. Sudah dia tetap sampai, namun agak sulit karena dia sudah terpecah, teman-teman. Kemudian mudah digunakan untuk pasien yang sulit menelan, seperti itu. Kemudian dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar. Nah, namun kekurangannya itu ada juga, teman-teman. Yang pertama, tidak semua obat tersedia dalam bentuk sublingual. Kemudian rasa obat yang tersedia dalam bentuk sublingual itu beberapa tidak enak atau mungkin tidak enak ya bagi orang yang tidak terbiasa. Kemudian dapat menyebabkan iritasi mulut jika digunakan berulang. Ya, jadi semisal kita pakai ulang-ulang nyaman pakai rute sublingual, tapi yang kita pakai itu obat yang jenis keras. Nah, itu dapat memunculkan ruam atau iritasi pada bawah mulut kita, teman-teman. Kemudian harus setuju antara pasien dan juga dokter maupun perawat yang memberikan obat tersebut, karena kita perlu kerjasama. Kalau hanya perawat saja yang memberikan atau menyarankan rute tersebut, terus pasiennya tidak mau, maka tidak akan diberikan secara sublingual. Kemudian dosisnya itu terbatas, teman-teman, karena area absorpsinya itu kecil. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke contoh-contoh obatnya. Yang pertama itu nitrogliserin atau obat darurat untuk nyeri dada. Biasa orang kayak sesak dadanya,
Nah, konsumsi ke nitrogliserin. Nah, biasanya itu kena ki orang yang angina pectoris. Nah, biasanya itu obat ini bekerja 1 sampai 3 menit. Kemudian ada nifedipin. Nah, ini untuk hipertensi emergensi. Biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi dengan cepat. Kemudian ada alprazolam untuk gangguan panik. Biasanya orang-orang yang panic attack itu biasanya mengkonsumsi alprazolam dengan rute sublingual karena lebih cepat efeknya dibanding tablet biasa. Kemudian ada buprenorphine untuk nyeri kronis. Biasanya nih teman-teman digunakan ketika sudah sama sekali sakit, sudah tidak bisa ditahan, baru konsumsi ini buprenorphine dengan cara sublingual. Kemudian ada vitamin B12, banyak sekali sebenarnya vitamin B12, tapi biasanya digunakan untuk defisiensi. Biasanya itu diberikan ke pasien yang tidak bisa disuntik, seperti itu. Kemudian banyak hal-hal yang penting teman-teman. Biasanya banyak efek sampingnya menggunakan rute sublingual. Yang pertama, iritasi atau luka seperti saya jelaskan tadi. Kemudian rasa terbakar di bawah lidah. Kemudian ada perubahan rasa, ya jelas seperti rasa kita sudah menyikat gigi menggunakan pasta mint. Nah, seperti itu biasanya perubahan rasa. Kemudian ada mulut biasanya kering setelah kita mengonsumsi obat-obat dengan cara sublingual. Kemudian biasanya terjadi reaksi lokal. Nah, reaksi lokal ini tergantung dari tiap orangnya ya teman-teman. Kemudian beberapa kesalahan umum. Kebanyakan pasien mengunyah atau menelan tablet, padahal sangat-sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Kemudian meminum air saat tablet masih larut. Nah, biasanya ketika kita minum tablet pada saat masih larut itu efeknya sudah berkurang teman-teman. Kemudian berbicara, tidak mencuci tangan, dan meletakkan tabletnya di tempat yang salah. Nah, kemudian kita bahas apa sih kontraindikasinya. Nah, jangan gunakan rute sublingual jika ada yang pertama, mulut kering parah atau serostomia, kemudian luka atau infeksi di mulut, kemudian alergi terhadap komponen obat yang akan dikonsumsi, kemudian pasien tidak kooperatif. Kemudian yang keenam atau yang segmen atau tips praktis saya bilang. Nah, ya gunakan saat mulut dalam kondisi lembab teman-teman. Kemudian usahakan untuk tidak merokok 30 menit sebelum dan sesudah menggunakan rute sublingual. Kemudian hindari makanan pedas yang dapat mengiritasi mulut. Simpan obat sesuai petunjuk kemasan. Catat waktu penggunaan untuk kita monitoring. Konsultasi ke dokter jika terjadi iritasi berulang. Nah, rute sublingual teman-teman adalah pilihan yang sangat efektif untuk beberapa kondisi medis. Namun, selalu dikonsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum menggunakan obat dengan cara ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi kesehatan lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, gunakan obat dengan bijak dan sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Farhanzul Safar dengan NIM 23035501028. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.